Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus memberikan kepada kami hari yang baru hari ini. Jika Tuhan telah menolong dan memberkati kehidupan kami ketika kami istirahat tidur melepas lelah, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Roh Kudus akan menolong dan menuntun kehidupan kami hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 23 ayat yang ketiga. Marilah kita membaca bersama-sama. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita pagi hari ini, No Action, Talk Only. Saudara-saudara, No Action, Talk Only adalah plesetan dari kata NATO. Kata ini ditujukan kepada orang-orang yang sulit merealisasikan kata-katanya dalam tindakan nyata. Hal ini juga dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya supaya murid-murid melakukan apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi Tuhan Yesus melarang para murid untuk mengikuti atau mencontoh perbuatan-perbuatan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena mereka hanya mengajarkan tetapi tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karakter no action talk only ini jelas dan nyata dalam kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun telah dicatat di dalam Alkitab, karakter ini tetap tumbuh dan ada dalam kehidupan manusia dan juga dalam kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Bahkan juga berkembang dalam keluarga. Contohnya saudara-saudara, ketika orang tua menasihati anak-anak supaya tekun berdoa, rajin ibadah, rajin baca firman, tetapi pada prakteknya orang tua tidak melakukan apa yang orang tua sudah ajarkan kepada anak-anak. Bahkan dalam dunia kerja, pemimpin mengatakan kepada bawahan harus tekun dan rajin menjadi pegawai yang tekun dan ulet, tetapi pada prakteknya pemimpin lebih memilih untuk malas, santai dan tidak melakukan apa yang sudah diperintahkan. Bahkan juga saudara-saudara di dalam gereja juga sikap no action talk only ini juga berkembang. Karakter orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini juga sangat kental, di mana banyak para pendeta, penatua, vikaris, guru-guru sekolah minggu mengajarkan kepada umat supaya lebih tekun berdoa, ibadah, mengajarkan kasih, tetapi pada prakteknya tidaklah demikian. Makanya saudara-saudara jangan heran di dalam gereja itu ada tipe orang-orang yang hanya senang berteori, memberikan masukan-masukan tetapi tidak pernah melakukan apa yang
dikatakan atau yang diucapkan. Karena saudara-saudara, ciri orang yang memiliki sikap no action talk only itu biasanya hanya senang berteori tetapi tidak mempraktekkan. Sama seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan biasanya saudara-saudara, jika kita memiliki sikap seperti ini, kita akan cenderung menjadi pengkritik tanpa melihat kebenaran. Saudara coba perhatikan, orang yang suka mengkritik biasanya hanya sedikit saja kerjanya, bahkan tidak ada sama sekali. Jangan heran kalau dalam keluarga, di dunia kerja, bahkan di dalam dunia pelayanan, di dalam gereja, ada orang yang hanya pintar berbicara, tetapi tidak pernah melakukan apa-apa. Karena biasanya saudara-saudara, hanya orang yang hanya mulut besar dan hanya pintar bicara, sesungguhnya mereka itu adalah orang yang malas. Dan untuk menutupi kemalasannya, hanya ditutupi dengan banyaknya berkata-kata, tetapi tidak pernah melakukan apa yang diucapkannya. Jadi saudara-saudara, mari melalui firman Tuhan hari ini kita tinggalkan sikap no action talk only, tetapi mari kita melakukan apa yang kita ucapkan. Kita kerjakan apa yang kita sudah ajarkan. Kita ucapkan apa yang akan kita lakukan. Jadilah teladan dan saksi Kristus melalui perkataan dan perbuatan kita. Di dalam Matius 7 ayat 22, di situ dikatakan bahwa pada akhirnya nanti Tuhan hanya mengenal orang-orang yang melakukan kehendak-Nya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini menolong kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin dipulihkan, semakin dibaharui, meninggalkan karakter no action talk only, tetapi kita akan menjadi pribadi yang melakukan apa yang kita katakan. Sehingga kemanapun kita pergi, orang akan melihat dengan jelas bahwa kesaksian hidup kita itu sepadan, yaitu kita melakukan apa yang kita ucapkan. Karena untuk itulah Tuhan memanggil kita. Yesus Kristus adalah contoh dan teladan yang nyata bagi kita. Jika kita sebagai pengikut Tuhan, mari kita memiliki karakter melakukan apa yang kita ucapkan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus kiranya akan menolong kami untuk melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan bagi kami. Ampuni kami Tuhan, jika dalam perjalanan hidup kami lebih sering mudah berkata-kata daripada menjadi teladan dalam tindakan nyata. Tuhan, ampuni kami dan tolonglah kami, supaya kami boleh menjadi saksi Kristus, menjadi teladan yang hidup melalui perkataan dan juga melalui perbuatan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan Jemaat GKO Sola Fide Sentani dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia ikut ambil bagian dalam renungan setiap pagi. Kiranya Tuhan akan menolong kami hari ini, memberkati apa yang kami kerjakan dan usahakan. Berikan kami sukacita dalam menjalani kehidupan kami. Kiranya Tuhan akan memberkati rumah tangga kami, anak-anak kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan juga setiap pelayanan kami. Jadikan kami hari ini menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkarakter, berintegritas seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan, sembuhkanlah umat-Mu jika ada di antara mereka yang saat ini sedang mengalami sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, yang saat ini sedang ada dalam pergumulan. Tuhan akan memberikan kekuatan iman yang berulang tahun, diberkati dengan panjang umur, damai sejahtera, dan sukacita.
Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tetaplah semangat. Percayalah, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.